Oke, kita masuk ke episode yang kedua atau yang part 2 mengenai saham potensi multibagger, di mana di part kali ini akan membahas untuk yang nomor 8 sampai nomor 15. Dan untuk teman-teman yang belum nonton untuk episode yang part pertama, bisa cek di link deskripsi di bawah untuk nonton terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjut untuk pembahasannya ya. Oke, disclaimer bahwa memang pembahasan atau emiten yang ada di episode kali ini hanya sebagai acuan dan bukan menjadi ajakan untuk menjual ataupun membeli. Karena memang investor malas hanya untuk channel edukasi supaya kita bisa belajar bersama dan juga memahami apa sih esensi dalam membeli atau menjual suatu saham. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain agar semua teredukasi dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita masuk untuk yang ke-8. Nah, ke-8 ini adalah satu perusahaan di mana bergerak di sektor pertambangan juga, yaitu Golden Eagle Energy Tbk, atau kode sahamnya itu adalah SMNT. Nah, kode saham ini atau emiten ini memang di penutupan terakhir ya, waktu saya membuat video itu ditutup di harga 720. Walaupun memang kita lihat secara price earning ratio-nya ini cukup fluktuatif ya teman-teman, dimana di tahun 2019 pernah mencapai 56, di 2021 itu sangat murah ya, di 2,7, dan di tahun 2022 itu PE ratio-nya di 6. Nah, walaupun kalau kita bandingkan dengan emiten lain di sektor pertambangan juga, mungkin banyak juga emiten yang di bawah 6 untuk PE ratio-nya. Tapi untuk di SMMT ini, karena memang kemarin itu ada rumor untuk diakuisisi ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini cukup menarik dan menurut saya sendiri jadi salah satu watchlist yang harus kita lihat. Apakah nanti di Q3 ini secara kinerja juga akan lebih baik atau tidak. Nah, untuk harga wajar sendiri, menurut saya itu ada di 900 sampai 1250 dan potensi upside yang kita bisa dapatkan itu di angka 73%. Oke, kita masuk yang ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah PT BC International Tbk atau kode sahamnya BC, di mana kode saham ini kita lihat bahwa secara PE ratio itu memang di 2022 ini cukup sudah lumayan naik ya jika dibandingkan dengan 2021. Tetapi memang di 2018 sampai 2019 bahkan sampai 2020 memang saham ini itu kurang lebih dihargai di PE ratio 12 ya. Nah, dengan pertumbuhan yang memang dialami di tahun 2022 ini, khususnya di Q2, memang saham ini prospeknya cukup cerah ya, apalagi memang nanti jika ke depannya itu bisa tetap mencatatkan kinerja yang sangat baik. Nah, untuk harga wajar menurut saya itu di rentang 1750 sampai 2000 dengan potensi upside itu 52%. Part selanjutnya adalah PT Integra Indo Cabinet Tbk atau kode sahamnya Wood. Nah, Wood ini adalah salah satu emiten yang menurut saya sangat menarik ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di tahun 2022 dengan peningkatan kinerja dia, PE ratio-nya hanya dihargai 4,6 dan PBV-nya hanya 0,7. Nah, jadi jika teman-teman merasa bahwa nanti ke depannya mungkin di Q3 jika kita melihat bahwa Wood ini bisa mencatatkan kinerja baik, mungkin ini akan jadi sentimen untuk peningkatan harga dia di jangka panjang ya. Nah, untuk harga wajar sendiri untuk Wood itu menurut saya ada di angka 1000 sampai 1200 dengan potensi upside yang masih cukup besar ya, yaitu sebesar 192%. Oke, di nomor 11 ini ada salah satu emiten dari sektor retail yaitu MAP, di mana MAP ini juga membawahi banyak brand ya seperti Workstation, Starbucks, dan lain-lain. Nah, untuk MAP ini kita lihat di harga penutupannya terakhir itu di 1215. Nah, jika kita lihat secara PE ratio di 2022 itu hanya berkisar di 9,8, di mana kata-kata MAP ini dihargai di rentang 18 sampai 20-an kali. MAP ini memang mencatatkan kinerja yang sangat luar biasa ya teman-teman, apalagi memang setelah
pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur pulih, dan juga kita lihat di sekeliling kita, jika teman-teman sering main ke mall atau mungkin tempat perbelanjaan, itu memang sebagai catatan itu sudah mulai pulih, jadi sudah mulai ramai, dan kita lihat memang store yang dipunyai MAP ini cukup banyak yang terisi penuh atau mungkin didatangi banyak pengunjung. Nah, untuk harga wajarnya sendiri menurut saya di angka 2.200 sampai 2.400 rupiah, yaitu dengan potensi upside besar 97%. Nah, untuk nomor 12 ini ada Pura Delta Lestari Tbk, atau bisa kalau dengan kode emiten itu Demas. Nah, Pura Delta Lestari ini adalah salah satu emiten yang datang dari sektor properti, di mana memang banyak sekali peminat dari sektor properti yang diadakan oleh Delta Mas ini, karena mungkin menjadi salah satu incaran perusahaan multinasional jika mereka ingin membangun salah satu pabrik atau mungkin data center atau sebagai pusat dari e-commerce ya, yang ada di kawasan Cikarang dan Karawang, teman-teman. Nah, untuk Delta Mas sendiri itu di 2022 P/E ratio-nya hanya 6,3 dengan PBV 1,4, dan menurut saya harga wajarnya itu rentang di angka 270 sampai 300 rupiah dengan potensi upside 73%. Oke, nomor 13 yaitu adalah PT Selamat Sempurna Tbk, atau yang biasa dikenal dengan kode emiten SMSM. Nah, di harga penutupan itu ditutup di angka 1405. Nah, menurut saya emiten ini adalah salah satu emiten yang sangat konsisten ya dari segi kinerja. Itu kenapa memang secara P/E ratio dan PBV itu memang selalu dihargai di harga yang cukup premium, yaitu di rentang 14-16 untuk P/E ratio dan PBV di rentang 3-4 kali. Nah, untuk harga wajar ya menurut saya itu di rentang harga 1950 sampai 2200 dengan potensi upside 56%. Nomor 14 ini mungkin masih saudara sekandung ya dengan Mitra Adi Perkasa, yaitu ini adalah MAP Aktif Adi Perkasa Tbk, atau biasa disingkat MAPA. Nah, untuk MAPA sendiri di harga penutupan terakhir itu memang di rentang 2000-an dengan P/E ratio itu di 8,1 dan PBV 2,1. Jadi memang P/E ratio-nya MAPA ini cukup tinggi di sebelum-sebelumnya, karena memang MAPA ini menjadi salah satu emiten yang kurang lebih mungkin IPO di sekitar 4-5 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, untuk harga wajarnya sendiri menurut saya itu di angka 4.000 sampai 5.000 dengan potensi upside 85%. Nah, last but not least yaitu ini adalah PT Sawit Sumber Masarana, di mana seperti namanya bergerak di sektor agriculture ya. Nah, untuk harga penutupannya ini di harga 1430 untuk di penutupan terakhir. Nah, secara P/E ratio itu memang kurang lebih nggak itu stabil ya teman-teman, karena memang angkanya di ratusan dan mungkin puluhan ya. Tetapi memang jika kita lihat dengan P/E ratio sekarang itu memang stabil di angka 6 dan PBV di 2,2. Nah, dengan peningkatan harga komoditas, mungkin ini jadi salah satu emiten yang mungkin teman-teman bisa lihat secara kinerja nanti jika laporan keuangan Q3 ini sudah keluar. Untuk harga wajarnya sendiri, menurut saya di harga 2000 sampai 2400 dan juga potensi upside-nya di 67%. Nah, jadi kesimpulannya dari part 1 dan juga part kedua, itu yang bisa saya simpulkan adalah ini adalah kurang lebih 15 emiten yang menurut saya cukup prospektif berdasarkan laporan keuangan Q2, dan mungkin kita bisa lihat nanti di Q3 kinerjanya seperti apa. Balik lagi, dari sisi valuasi, mungkin setiap individu atau setiap investor mempunyai preferensi masing-masing, karena memang tidak ada rumus pasti dalam menentukan harga wajar suatu saham, di mana kita melihat dari satu sisi yaitu kinerja keuangan dan mungkin ekspektasi kedepannya seperti apa. Jadi, tetap ingat untuk analisa terlebih dahulu sebelum teman-teman ingin melakukan penjualan atau pembelian ya. Oke, mungkin sekian untuk part kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, silahkan untuk menonton dengan klik link di bawah.
Dan jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, mungkin boleh kasih komentar, like, dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe jika belum. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan, dan tunggu untuk video selanjutnya ya. Bye-bye.